Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Dalam pembelajaran daring atau online di masa pandemi COVID-19 ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu: pertama, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan. Peserta didik dapat menjelaskan benda hidup biotik dan benda mati abiotik. Peserta didik dapat menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Peta konsep pembelajaran klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi benda terbagi menjadi benda hidup biotik, benda hidup abiotik. Dilihat dari ciri-ciri meliputi bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, iritabilitas. Bisa dilihat dari cara mengamati, yaitu bisa melalui alat bantu mikroskop, alat indera. Yang ketiga, cara mengelompokkan dengan dikotom dan kunci determinasi. Dilihat dari jenisnya, benda biotik atau benda hidup, Monera, Protista, Fungi, Plante, Animalia. Benda tak hidup abiotik terdiri dari unsur, molekul, unsur, molekul senyawa, campuran, terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Klasifikasi makhluk hidup. Mengapa kita perlu mengklasifikasikan makhluk hidup? Klasifikasi adalah pengelompokan atau pembagian sesuatu menurut kelas-kelasnya dengan bertujuan untuk mempermudah dalam belajar. Contoh-contoh beberapa gambar benda yang ada di sekitar kita. Ada anak-anak yang sedang bermain bola kaki, ada robot-robotan, ada tumbuhan jagung, ada sebuah tas, ada sebuah bola, ada mobil-mobilan, ada seekor kucing. Mudah-mudahan dengan dilampirkannya gambar ini, Ibu berharap kalian bisa sudah membedakan mana dengan benda mati dan mana benda hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi dua bagian, benda hidup biotik dan benda tak hidup abiotik. Benda hidup biasa disebut dengan makhluk hidup yang memiliki ciri: 1. Bernapas, 2. Tumbuh, ketiga bergerak, keempat berkembang biak, kelima iritabilitas, keenam makanan dan minum, ketujuh melakukan ekskresi, kedelapan beradaptasi dengan lingkungannya. Itulah ciri-ciri makhluk hidup, benda hidup atau biotik. Benda tak hidup abiotik memiliki ciri juga. Contohnya, matahari, suhu, pH, kelembaban, ketinggian, kadar garam, kecerahan air. Beberapa gambar-gambar ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada gambar hewan, yaitu kambing sedang makan rumput dan manusia sedang makan nasi. Artinya, kita sebagai makhluk hidup memerlukan makanan dan minum. Manusia peka terhadap rangsang. Manusia bergerak, yaitu bisa berlari, bisa berenang. Gambar selanjutnya bahwa manusia dan hewan mempunyai ciri tumbuh dan berkembang. Manusia
tumbuh yaitu dari usia balita, anak-anak, remaja, sampai dewasa. Begitu juga dengan hewan. Contohnya sebuah kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur. Setelah bertelur menjadi ulat. Ulat berubah menjadi kepompong. Setelah kepompong menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Yang biasanya kalau kupu-kupu ini disebut dengan mengalami metamorfosis. Itulah pembelajaran klasifikasi makhluk hidup pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan masih di bab tentang klasifikasi makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.